Oke teman-teman, kembali lagi nih di podcast My Talk ya, atau mahasiswa asik ekonomi. Nah sekarang kali ini kita bakal membahas sesuatu yang seru lagi nih mas, mengenai magang nih. Nah mungkin teman-teman ya di sini yang masih semester di bawah kita gitu ya, akan melanjutkan di magang ya, entah itu magang ataupun KKN yang tadi udah dibahas sama Mas Heri gitu ya. Nah sekarang kita bahas mengenai magang nih kayak gitu. Jadi menurut Mas Heri nih mas, magang itu apa sih mas gitu ya? Magang itu apa ya? Magang itu apa ya gitu ya? Magang kalau menurut aku pribadi itu suatu kegiatan yang sangat penting ya untuk pengalaman pribadi ya. Pengalaman di lapangan gitu ya? Iya jelas. Apalagi kalau kita itu kan kuliah itu hanya sebatas, menurutku kuliah itu kita membuka wawasan ya seluas-luas mungkin. Betul. Kan? Jadi tapi kita juga harus perlu belajar secara prakteknya. Gitu. Nah jadi magang tuh ya kita harus belajar prakteknya gitu, secara real gitu, secara di lapangannya gitu ya. Menurutku itu kayak gitu sih. Oke. Jadi magang itu ya merupakan suatu kegiatan ya mas ya, kegiatan untuk ya pembelajaran kita, pengimplementasian ilmu yang udah kita dapat di kuliah ya mas ya. Misal kita ekonomi nih, ya kita magang gitu ya mas, yang berkaitan gitu. Nah mas sekarang itu ya mas, sekitar informasi mungkin ya mas ya, mungkin bukan tahunnya kita, istilahnya tuh di angkatan-angkatan kita saat ini itu ada program resmi dari pemerintah MBKM nih mas, atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah itu tuh sekarang magangnya itu lumayan enak mas. Enak itu gimana? Karena seperti namanya mas, Merdeka Belajar itu benar-benar magang kita konversi 20 SKS mas. Luar biasa nggak mas? Nah mungkin bisa diceritakan nih zamannya Mas Hari gitu ya, zamannya Mas Hari dalam misalnya itu mendapatkan magang itu seperti apa gitu? Angkatan kalian ini sungguh diberkahi ya. Sungguh diberkahi, betul. Jadi gini, dulu tuh waktu aku masih kuliah nih, magang tuh bener-bener susah cari informasinya. Iya. Jadi kalau sekarang ini justru ada program magang dari pemerintah, wah itu sungguh ini ya mas, bersyukur sangat, ya. Iya, sangat bermanfaat sekali gitu kan. Betul. Jadi kalau dulu tuh benar-benar kita harus nyari tempat sendiri informasi sendiri ya mas. Informasi itu kan paling susah ya. Paling susah ya. Informasi itu benar-benar susah, harus kita cari channel juga termasuknya kan. Ya kalau kita nggak punya relasi ya susah gitu untuk dapat itu gitu ya. Jadi kalau sekarang gampang banget gitu. Ya ampun, itu tinggal kalian cari apa sih, berarti lewat TU lewat TU gitu kan, langsung ada seleksi gitu kan, ada. Nah jadi kalau dulu tuh aku gini, dulu aku waktu magang, jadi aku dulu magang di Konsulat Republik Indonesia itu di Tawau. Kalau teman-teman informasi ya, Tawau itu ada di negeri Sabah ya, di Malaysia. Itu Malaysia yang di Pulau Kalimantan, dekatnya dengan Filipina. Iya. Itu di situ aku dulu bener-bener cari informasi, dan alhamdulillahnya UMP ini punya biro yang khusus buat bantu kita untuk ke program-program internasional gitu. Teman-teman harusnya tahu dong, kan KUI ya. KUI ya. Pasti teman-teman tahu harusnya. Gitu. Jadi dulu aku selain aku cari sendiri informasinya, jadi aku juga tanya-tanya ke KUI, kira-kira ada nggak nih program magang ke Dubes atau ke konsulat gitu kan. Yang internasional gitu ya mas ya. Karena emang aku dulu waktu kuliah pengen masuk ke Kemlu kan, jadi aku arahnya ke situ gitu. Jadi ya manfaatkan fasilitas di UMP aja. Betul mas ya. Iya, selagi kalian masih kuliah ya manfaatkan aja fasilitas kampus gitu kan. Ya gitu sih, jadi alurnya minta bantuan juga ke KUI. Nah habis itu disalurkanlah ini, waktu itu aku ada 3 pilihan. Yang pertama ke Dubes di Hungaria, oke, di Eropa. Terus habis itu di Thailand. Bangkok. Nah, terus yang satunya yang ini, yang konsulat di Malaysia yang Tawau itu ini. Ya, Nah jadi dulu tuh sebenarnya, ya mohon maaf ya, Hungaria kan jauh ya bos. Ya, betul. Ya, Europe itu mas. Jadi sekali ongkos berangkat aja udah 35 juta gitu. Ya mohon maaf. Itu ya mundurnya karena itu. Gitu. Terus padahal kalau misalkan mau ya langsung berangkat itu besoknya bahkan waktu itu.
Nah, terus untuk yang Bangkok, kedubesnya di sana itu sebenarnya bisa langsung submit. Ya. Tapi harus waiting list selama 1 tahun. Oh, jadi kita, ya, misal Aryo nih, yeah. Aryo kamu apply sekarang, kamu berangkatnya tahun depan gitu. Okay. Nah akhirnya karena waktu itu target lulus kuliah 3,5 tahun, jadi ya pilihlah yang gitu ke ya. Malaysia gitu ya Mas ya. Tawau ini gitu. Nah gitu sih. Aku juga pribadi nyiapin proposal magang, ya itu wajib ya. Iya betul. Terus TOEFL-nya, terus tadi proposal magang ya, magang, TOEFL, terus apa lagi ya? Paspor ya. Iya, paspor itu sih 3 hal wajib. Jadi emang benar-benar struggling banget ya Mas buat mendapatkan entah itu pertama informasi sih. Jelas. Informasi, habis itu persiapan buat ya kalau magang internasional tadi kayak gitu ya Mas ya. Oke. Nah, Masnya nih perbedaan apa sih Mas ya di dalam Masnya mungkin magang internasional gitu ya? Yang membedakan misal magang-magang di Indonesia gitu apa Mas? Oh. Iya. Perbedaan yang paling aku rasakan itu mental ya. Mentalnya, oke. Iya, mental. Jadi gini, waktu aku magang itu kan lebih ke pribadi ya, bukan karena program kampus atau apapun itu. Jadi itu benar-benar pribadi. Tapi alhamdulillahnya juga untuk secara biaya juga dibantu sama kampus. Waktu itu aku dibantu sama Bu Anissa. Bu Anissa ya. Jadi aku konsultasi sama Bu Anissa untuk biayanya bagaimana. Akhirnya dibantu sama beliau. Terima kasih banget sama Bu Anissa sih. Bu Anissa ya. Iya, itu ya ada bantuannya kalau misalkan teman-teman membutuhkan. Misal Aryo nih pengen magang di luar negeri gitu kan. Nah, bukan biayanya gitu ya. Konsultasi aja. Iya, gitu. Nah, apa ya perbedaannya mental sih jelas. Iya. Jadi karena waktu itu pribadi nih aku balik lagi. Waktu itu aku pribadi jadi berangkat bener-bener sendirian. Iya. Berangkat tuh aku naik pesawat dari Jakarta ke Kalimantan. Apa ya? Tarakan. Tarakan di daerah Kalimantan. Nah dari Tarakan itu aku naik kapal. Sampai ke sana Mas? Sampai ke Tawau. Berapa lama itu kira-kira? Aku waktu itu pesawat dari Jakarta jam 6 pagi. Sampai Tarakan itu jam 11 siang. Terus kereta kapal itu di jam 1 siang. Habis itu aku sampai di Tawau-nya itu jam 5 sore. Oh lumayan jam 5 sore. Naik kapal tuh 5 jaman sekitar itulah. Gitu. Jadi sampai sana dan bahkan aku nyari kos-kosan sendiri di sana. Bener-bener. Ya itu sih bener-bener ngelatih mental banget. Ya? Iya ya, dari situ pun udah ngelatih mental sih. Iya benar. Jujur waktu itu orang tua pun rada gimana gitu. Iya. Tapi ya udahlah. Pengalaman ya Mas yang penting ya. Pengalaman relasi itu luar biasa sih. Apalagi internasional tuh ya kita berurusan dengan orang-orang yang mungkin beda gitu ya Mas ya dengan yang ada di Indonesia ini gitu, dan juga pasti dari segi bahasanya ya Mas. Betul, itu bahasa kan emang perlu disiapkan. Tadi juga ada mungkin persyaratan TOEFL minimal skor sekian gitu ya Mas ya. Iya betul. Kalau tahun kemarin berapa Mas? Ada minimal skor TOEFL gitu nggak? Kalau Malaysia nggak tinggi banget sih. Iya. Kalau waktu berapa itu? Aku tuh kalau nggak salah itu 350. Oh 350 minimal ya? Oh gitu. 350 kalau nggak salah ya. Oh iya. Lupa soalnya itu karena Malaysia ya masih satu rumpun lah bahasanya, nggak terlalu ini. Oke, nah Mas tadi Mas Heri itu magangnya di kedubes. Di konsulatnya ya. Nah itu ngapain aja nih? Mungkin bisa ceritain sama teman-teman ya. Wah banyak banget ya. Banyak banget. Mas ceritain aja. Jadi waktu itu aku kan 2 bulan di sana. Oh 2 bulan, oke. Iya 2 bulan. Di awal itu aku di bagian ini ekonomi. Apa tuh? Ekonomi. Jadi dia itu lebih ke kerjasama ekonomi di perbatasan. Oke, ya. Itu banyak sih sebenarnya. Ada barter trade. Orang Indonesia boleh belanja ke situ orang ya juga sebaliknya. Sebaliknya, oke. Terus apa lagi ya kalau di ekonomi itu sih yang paling ini. Karena aku di ekonomi nggak terlalu di fungsi ekonomi ya maksudnya di fungsi ekonomi nggak terlalu lama.
sekitar 2 minggu. 2 minggu. Nah habis itu aku ke bendahara BPKRT. Oh gitu, di bendahara. Bagian keuangan berarti itu ya Mas ya? Iya. Tapi karena aku di situ sebagai staf magang, jadi nggak terlalu masuk ke dalam banget sampai gitu ke ya. keuangannya berapa gitu rinci kan. ya. Oke. Jadi ya selayaknya keuangan lah ya teman-teman ya. Iya. Terus yang terakhir itu paling seru sih. Apa itu Mas? Paling seru itu pecah sih. Apa itu? Jadi ini waktu itu aku di bagian perlindungan warga negara Indonesia, PWNI ya singkatannya teman-teman. Di situ benar-benar teman-teman pasti tahu lah ya, namanya TKI itu pasti ada kasus-kasus yang miring gitu kayak misal contoh maaf mungkin disiksa sama majikannya atau bagaimana itu ada. Nah dulu itu aku lebih ke ini sih, perlindungannya dari sisi bantu untuk pembuatan berkas yang menunjukkan bahwa mereka ini warga Indonesia. Oh oke. Jadi di situ aku tahu bahwa banyak warga kita yang masuk ke sana yang istilahnya gini, banyak warga kita yang membutuhkan pekerjaan. Iya. Tapi mereka bingung mau kemana gitu kan. Akhirnya mereka masuk ke sana lewat jalur-jalur samping. Oh, ilegal ya Mas ya. Betul. Jadi mereka nggak punya berkas-berkas perizinan yang gitu seharusnya. mungkin ya. Iya. Jadi disitulah aku waktu itu bantu pemberkasannya mungkin gitu ya. Oke, luar biasa ya teman-teman ya, tadi ya cerita dari Mas Heri mengenai magang internasional. Lah Mas Heri, mungkin kan ada suatu motivasi gitu ya Mas, kenapa Mas Heri itu ingin magang di yang internasional itu menjadi konsulat itu apa Mas? Kok bisa terinspirasi atau termotivasi itu gitu? Alasannya mungkin ya? Lebih ke cita-cita sih. Cita-cita. Ya. Mungkin yang tadi Mas Heri sampaikan ya, yang pengen jadi Kemenlu gitu ya Mas betul, ya? Betul banget. Ya bisa diceritain nih, kan asik juga Mas. Gak tahu ya, waktu ini sebenarnya waktu nyampe di kantor di sana pun kayak ditanyain, kamu anak manajemen ngapain magang di sini gitu ya. Agak gimana gitu kan ya. Jadi ya karena aku pengen, dan ternyata emang manajemen itu, karena aku dulu manajemen S1 kan ya teman-teman. Jadi menurutku manajemen ini ilmu yang sangat luas banget. Kita mau masuk ke bisnis jelas. Pemerintahan juga bisa masuk gitu. Jadi dan ternyata dari setelah aku magang di sana, aku makin yakin bahwa memang manajemen ini sangat bermanfaat. Iya. Jadi motivasi aku juga kan ya tetap itu yang tadi. Iya, betul, Mas. Pengen masuk ke Kemlu dengan keyakinan aku percaya diri. Oke. Itu juga bisa jadi motivasi sih kalau aku pribadi ya. Iya. Oke, nah itu ya teman-teman ya. Berarti yang pertama itu karena motivasi mungkin ya Mas, yang menggerakkan Mas Heri untuk aku magang internasional di Kemenlu jadi konsulat. Nah itu kaosnya kebetulan juga konsulat Republik Indonesia itu keren banget teman-teman ya. Aku juga Mas nih pengen banget sebenarnya Mas. Pengen magang di salah satu ya kementerian mungkin ya. Ya semoga aja entah waktunya kapan bisa tercapai Mas. Mungkin kerja entah itu di Kemenku ya Mas ya, atau di kementerian-kementerian lainnya nih kayak gitu. Iya. Aku sedikit cerita nih ya. Ya silakan Mas. Jadi waktu itu tuh aku nggak hanya daftar ke kantor konsulat ini sebenarnya. Oh gitu. Di mana lagi nih? Ya. Di Direktorat Pembiayaan kalau nggak salah. Pokoknya waktu itu aku ngobrol sama Bu Nailati ya. Iya. Jadi Bu, saya pengen magang gitu kan. Nah, alhamdulillahnya Bu Nailati itu, coba aku lupa direktorat apa, yang jelas itu pembiayaan, ada pembiayaannya. Aku lupa gitu. Itu udah lama banget. Nah, aku juga ngelamar ke situ, proposal aku bikin gitu kan. Tapi kalau di situ tuh sistemnya tim. Oh gitu. Jadi satu kampus tuh bisa sendiri, tapi bisa tim juga. Okay. Jadi waktu itu aku sama temanku dari akuntansi berdua, kita ngelamar di situ, bikin proposal, bikin surat lamaran, terus ya semua berkas administrasinya.
Nah setelah itu aku juga daftar nih yang ke konsulat ini. Konsulat ini, ya, oke. Dua-duanya aku daftar gitu kan. Ternyata setelah, jadi pengumuman lolosnya itu yang direktorat ini dulu. Oke. Nah, udah lolos. Nah setelah itu aku interview yang di Kemlunya nih. Konsulatnya ini Konsulat ya. ini. Oke. Selang berapa hari lolos juga dua-duanya kan. Nah waktu itu aku langsung bingung kan. Bimbang gitu ya Mas ya, milih yang mana gitu ya. Terus aku konsultasi sama, jadi di sana ada yang ngurus buat calon-calon internship di direktoratnya itu. Di sana tuh ada wanti-wanti gini, kalau masnya mundur nanti kampusnya bisa di blacklist. Aduh, aku langsung kepikiran, takutnya adik-adikku nggak bisa di situ kan. Bener, nah, waktu itu aku langsung konsultasi ke Pak Yudis. Pak Yudis. Ke Pak Yudis aku langsung konsultasi kan, ngobrol, Pak. Ini saya gini ceritain semuanya. Nah, terus Pak Yudis bilang, itu kan kamu masih ada temanmu yang satu lagi gitu kan. Coba kamu tanya ke sana. Jadi dari kampus kita tuh nggak mundur semua gitu kan. Iya, gitu. Benar. Akhirnya alhamdulillahnya aku mundur, temanku masih bisa ke sana gitu ya Mas. Jadi teman-teman nih adik-adik nih, adik-adik yang di bawahku masih bisa di situ alhamdulillahnya. Jadi aku mohon maaf ya. Takutnya aku kalau di blacklist kan aku sangat-sangat merasa bersalah gitu kan. Nah, ya gitu sih. Jadi kalian cari informasi aja. Pasti di sekitar kalian pasti ada orang-orang yang mau bantu kalian. Betul. Terutama dosen-dosen gitu. Kalian cobalah ngobrol aja, nggak apa-apa. Iya. Jadi Mas Heri itu bimbang ya teman-teman ya. Keren sekali teman-teman. Bimbang milih internship internasional yang di direktorat atau jadi konsulat. Nah, akhirnya milihnya yang konsulat gitu ya. Nah teman-teman bisa cari informasi-informasi juga ya Mas ya. Mungkin ya mengenai yang magang internasional sendiri. Oke. Nah berarti waktu itu pelaksanaannya kapan Mas? Di libur kuliah kah atau gimana itu? 2 bulan ya Mas pas itu ya? Iya, libur kuliah. Lo berkuliah ya berarti ya? Iya, jadi kan waktu itu aku KKN duluan dari teman-teman seangkatan gue ya. Iya. Aku KKN duluan tuh, aku KKN di bulan Januari itu. Oh Januari. 2019. Nah pas magang itu aku pas liburan semester genap. Jadi Juli Agustus. Oke, Juli Agustus. Juli Agustus aku magang, pulang skripsian langsung. Skripsi, wah keren ya. Iya gitu. Buset. Oke, Mas. Tadi Mas udah cerita juga ya mengenai ya magang internasional lah gitu kan. Bisa di ini nggak Mas? Apa kasih motivasi nih buat teman-teman untuk magang istilahnya internasional lah, fokusnya internasional itu apa Mas? Oke. Mungkin aku nggak bisa memaksakan kalian juga harus internasional ya, betul. Tapi itu pilihan sih sebenarnya ya. Tapi kalau misalkan internasional ya itu bagus. Aku nggak bilang kalau yang di lokal atau di nasional itu nggak bagus, itu bagus juga. Itu tergantung kalian sih gitu. Mungkin kalau motivasi gini ya, aku balik lagi ke diri kalian gitu. Kalau menurut aku kuliah itu kan ya tadi gitu. Kuliah itu hanya membuka wawasan kita gitu kan. Jadi kita hanya belajar di ruang kelas tanpa kita itu belajar secara explore ya Mas, lebih luas lagi. Sebenarnya ilmu-ilmu di luar kelas tuh banyak banget gitu. Apalagi kalau misalkan kalian berani untuk terjun ke lapangan ya, itu akan sangat bermanfaat. Iya benar. Itu sih. Terus yang kedua CV-nya. Nah, itu tuh bermanfaat banget nanti kalau kalian udah lulus kuliah nih, CV kalian tuh nggak kosong-kosong banget gitu. Jadi kalian udah punya pengalaman lah pengalaman kerja dibanding teman-teman yang fresh graduate yang belum ada mungkin seperti itu gitu. Itu memotivasi itu dari situ sih. Iya. Nah, kita bicara mengenai pengalaman nih Mas. Pengalaman yang luar biasa mungkin yang belum Mas sampai sekarang aku pengen di sana lagi gitu ya. Luar biasa lah, ini yang luar biasa itu apa Mas di yang magang internasional di konsulatnya itu? Sebenarnya semuanya mungkin ya Mas. Iya jujur, itu semua sih. Semuanya ya. Iya. Oh ini, jadi pernah waktu itu di sebenarnya waktu itu ada agenda untuk di sana tuh sebenarnya cukup sensitif daerahnya. Jadi banyak istilahnya hal-hal buruk tuh ya mungkin di lingkungan kita tuh ada gitu kan, tapi di sana tuh terpendam mungkin ya. Okay. Istilahnya terpendam gitu.
daerahnya tuh aman, tentram. Kalau dikira-kira ya kayak Sokaraja lah. Oh iya. Tapi ternyata konfliknya tuh banyak banget di sana gitu. Konflik ini mas, konflik daerah gitu atau gimana? Bukan apa ya, mungkin permasalahan ya, lebih ke permasalahan, bukan konflik, sorry. Jadi di sana tuh problematikanya gitu ya. Di perbatasan Filipina Malaysia itu tuh ada halnya gitu kan. Di situ yang harus kita ulik tuh gila sih. Aku mungkin kalau kuliah di HI itu tertarik banget itu. Oh iya benar. Arahnya ke sana sih ya soalnya. Iya benar. Itu sih yang paling pengen aku balik lagi gitu ya. Terus ya karena temen mungkin mas dapat kenalan di sana. Temen ada ya. Iya, jadi waktu itu aku satu tim sama dari anak mahasiswa dari Jawa Timur itu Brawijaya. Oh, UB. Terus ya. dari Jawa Baratnya dari Unpad, dari Jawa Tengahnya UMP. Oh, luar biasa ya. Iya, dari Jawa Tengahnya UMP nih tuh. Jadi kalian tuh jangan terlalu skeptis lah ya teman-teman ya. Kuliah itu hanya kampus itu hanya alma mater guys. Iya betul. Tergantung tapi, kalian sendiri gitu ya mas. Betul banget. Percaya diri aja. Jadi teman itu benar-benar dapet sih. Sampai sekarang pun masih kontakan kok. Oh gitu. Iya. Masih ada ya hubungannya lah ya mas ya. Masih. Itu luar biasa sih. Nah, mungkin tadi Mas Heri udah banyak cerita ya mengenai magang internasional dan KKN ini banyak banget yang diambil. Misal teman-teman nyimak tadi pembahasan dari Mas Heri, cerita pengalaman dari Mas Heri gitu. Nah, Mas mungkin boleh nggak sih Mas Heri itu kasih saran mungkin ke adik tingkat kita atau bahkan seangkatan saya gitu ya. Tapi terutama adik tingkat sih Mas, karena kan akan melanjutkan jenjang berikutnya juga kan, entah itu ikut magang lah atau ikut KKN dan lain sebagainya. Nah teman-teman bisa nih Mas Heri bisa memberikan saran itu gitu mas. Saran iya agar kita termotivasi lah atau hal yang lainnya seperti itu. Saran ya kalau dari sisi kuliah ya jangan terlalu ini enggak sih kalau menurut aku ya. Jangan terlalu saklek nggak sih? Bener. Apalagi sama nilai gitu kan. Aku emang pribadinya nggak terlalu ini sih sama nilai gitu. Itu kan sekedar angka gitu betul. Kan. Tapi prosesnya itu lebih penting kalau menurut aku gitu. Jadi ya yang tadi aku udah bilang mungkin ini ketiga kali kalau nggak salah. Jadi kuliah itu hanya membuka wawasan teman-teman. Gerbangnya itu di situ gitu. Jadi tinggal kalian itu mau mengeksplor diri kalian atau enggak gitu kan. Itu saran itu ya pokoknya itu penting banget sih. Banget ya. Kalau kalian nggak eksplor ya kalian akan stuck di situ aja gitu. Nggak mau buka jendela baru gitu. Nah, betul gitu. Jadi kalau kalian mau lebih memiliki wawasan yang lebih luas, pengalaman yang lebih banyak. Ya itu harus dieksplor gitu. Dan itu nggak akan cukup hanya duduk di bangku kuliah. Bangku kelas itu nggak cukup. Dan di bangku kuliah pun belum tentu ada mata pelajaran atau mata kuliah yang seperti itu ya mas. Betul. Karena itu ya teoritis gitu ya mas. Praktek di lapangan kan beda gitu ya. Beda pasti beda gitu. Ya itu teori. Benar. Kita menerapkan ilmu kita ke lapangannya gitu ya mas ya. Itu saran paling utama. Betul. Dan apalagi kan kalau misal KKN itu ilmu sosialnya ya mas ya. Itu yang betul banget. Itu ya benefit juga buat kita nantinya. Dan ya salah satu saya kalau di kerja sekarang itu kan ilmu sosial, nilai sosial. Social involvement, keterlibatan dalam masyarakat itu emang sangat diperlukan mas. Iya kayak gitu. Dan informasi juga nih ya teman-teman. Jadi aku tuh sempat punya temen beberapa mahasiswa asing juga yang kuliah di luar negeri gitu kan. Di luar negeri tuh kayak Malaysia sama Thailand gitu. Itu tuh nggak ada yang namanya KKN. Nggak ada. Jadi mereka itu sangat suka gitu dengan program KKN. Jadi program KKN ini kan berarti kan bisa disimpulkan cuma ada di Indonesia nggak sih? Iya benar. Jadi itu tuh sangat bermanfaat gitu. Coba kalian manfaatin gitu di situ. Iya. Nah, jadi kalian ini
nggak hanya sekedar menggugurkan kewajiban nggak sih Iya, kuliah benar. gitu kan, KKN kan gitu, yang penting lolos, yang penting iya. nilainya keluar gitu kan. Coba deh kalian itu bikin program-program yang bermanfaat gitu ya. lingkungan Betul. yang kalian tempati di situ gitu kan. Itu sih menurutku. Oke, keren banget ya, luar biasa nih. Banyak lah ilmu yang udah aku dapat juga ya dari Mas Hari, pengalaman Mas Hari, pengalaman tadi cerita KKN, magang internasional, KKN internasional dan juga magang internasional. Nah itu bakal menjadi catatan buat aku, mungkin teman-teman panitia di depan nih Mas, ya, teman-teman panitia dan juga teman-teman semua pasti yang nonton gitu ya. Ini bisa menjadi catatan. Mungkin ada lagi Mas yang mau disampaikan buat teman-teman? Close statement mungkin ya bisa dibilang. Apa ya? Manfaatkan waktu sih. Manfaatkan waktu. Menurut aku gini ya, kuliah ya itu pilihan ya, maksudnya. Iya, betul. Lulus mau berapa tahun itu pilihan kalian. Ya. Tapi menurut aku yang bakal sangat bermanfaat sekali itu adalah selama kalian dapat apa, ya, selama kuliah itu kalian dapat gitu ya, apa Mas? gitu ya, kan. okay. Jadi kalau misalkan kalian lulus 3,5 tahun tapi tidak ada hal kalian itu nggak terlalu mengeksplor banget gitu. Iya betul. Sayang banget Sayang sih. banget. Iya. Ngapain gitu 3,5 gitu Iya, ya Mas betul. ya. Manfaatkan waktu banget pokoknya Manfaatkan. harus. Nah, udah Mas? Udah. Oke, nah itu ya closing statement dari Mas Heri itu keren banget, manfaatkan waktu ya. Iya, bagi teman-teman nih, terutama yang angkatan mungkin bawah kita ya Mas ya, itu janganlah jadi kura-kura ataupun jangan jadi kupu-kupu gitu ya teman-teman ya. Nah itu luar biasa, kupu-kupu kan kuliah pulang gitu ya Mas ya, matkul pulang. Nah itu ditambah pengalaman entah itu organisasi ya Mas, magang dan lain sebagainya. Baik, mungkin udah cukup Mas. Cukup ya, karena waktunya udah lumayan lama juga ya pembahasan kita, pembahasan mengenai KKN, magang internasional. Oke, mungkin itu aja ya dari talk show atau podcast episode pertama kali ini. See you next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.